Pemaparan mengenai penjelasan perubahan jadwal dan rute penerbangan serta meeting point yang terbaru bagi Bapak Ibu semuanya ya. Kali ini akan dijelaskan langsung oleh Bapak Andi Novianto selaku Komisaris AM Tour Travel. Pada Bapak Andi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Feby atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pagi ini dalam acara Zoom meeting untuk persiapan keberangkatan bersama tour leader eh, khusus keberangkatan tanggal 23 Maret sampai 7 April program Umroh plus Turki. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi tambahan dari saya karena nanti akan dilanjutkan bersama tour leader. Kebetulan untuk grup Bapak Ibu semua nanti akan didampingi dengan Mbak Anjar, Ibu Anjar, yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian dari Jakarta, maaf, dari Indonesia sampai balik lagi ke Indonesia. Nanti selama 16 hari ke depan Bapak Ibu semua akan didampingi sama Mbak Anjar. Kebetulan saya di sini hanya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, calon jamaah umroh plus Turki tanggal 23 Maret sampai 7 April 2026 terkait pembatalan penerbangan khusus rute Jakarta-Dubai menggunakan maskapai Emirates karena Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui kondisi situasi di Timur Tengah sehingga force major ini berdampak kepada rute atau jadwal penerbangan kita yang sudah kita jadwalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu tidak perlu khawatir perihal pembatalan tersebut karena dari pihak maskapai sudah memberikan jadwal terbaru untuk penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah. Dengan rasa hormat tidak mengurangi kekusukan Bapak Ibu dan niat ibadah Bapak Ibu sekalian, saya putuskan untuk penerbangan dari Jakarta kami alihkan sesuai kemarin yang sudah saya share menjadi keberangkatannya start point-nya atau meeting point-nya dari Denpasar. Bapak Ibu yang sudah ngelis di grup, saya harap Bapak Ibu sudah memahami jam meeting point ataupun perubahan ini. Saya akan ulangi untuk perubahan meeting point pada hari ini atau pada tanggal 23 Maret 2026. Bapak Ibu sekalian, baik yang dari Jakarta ataupun dari luar kota Jakarta, mohon Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di Denpasar atau I Gusti Ngurah Rai Airport tanggal 23 Maret 2026 jam 15.30 waktu Bali, setengah 4 sore waktu Bali. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan penerbangan dari kota masing-masing. Nantinya akan ada tour leader yang terbang dari Jakarta tanggal 23 Maret sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Hal yang memungkinkan untuk tour leader atau Bapak Ibu yang ingin bareng tour leader, silahkan bisa menyesuaikan jadwalnya atau nanti bisa kita bantu untuk isutkan tiketnya. Bapak Ibu yang seandainya ingin terbang sendiri tidak perlu khawatir karena nantinya Bapak Ibu di Ngurah Rai akan ada tim handling kita yang akan membantu Bapak Ibu mengangkat koper dari terminal domestik
kemudian dibawa ke terminal internasional. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir. Kemudian nantinya juga di Denpasar Bapak Ibu tidak mengurangi servis kami. Bapak Ibu semua sekalian akan mendapatkan komplementari seperti makan dan sebagainya dari kami sebelum keberangkatan. Jadi nanti tim handling kita juga akan standby di terminal domestik di Ngurah Rai dan terminal internasional di Ngurah Rai. Jadi nanti di sana Bapak Ibu sekalian khusus yang ingin berangkat sendiri, nanti laporan ke kami untuk admin-adminnya akan standby mengelis jam kedatangan ataupun maskapai Bapak Ibu. Dan dipastikan untuk kedatangannya jangan mepet dengan jam meeting point. Dibutuhkan transfer kurang lebih 1 jam dari terminal domestik ke terminal internasional. Jadi saya sarankan Bapak Ibu maksimal sekali kalau mau terbang sendiri tidak bareng sama rombongan bisa membeli tiket dari sekarang karena insya Allah tiket Emirates-nya sudah confirm. Tinggal nanti siang atau nanti sore kami akan share untuk tiket terbarunya. Beli terlarang kah? Oke, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mengambil rute domestik, maaf, mengambil rute Star Denpasar ini? Karena setelah rute yang ditawarkan dari maskapai bahwasannya rute tersebut tidak mengurangi itinerari ataupun jadwal kita. Karena apa? Kalau seandainya kita geser sehari 2 hari, maka kosnya akan tambah besar karena tiket Haramain Bapak Ibu sekalian sudah confirm. Kemudian hotel yang kita sudah pesan jauh-jauh hari juga sudah confirm semua. Sehingga Bapak Ibu sekalian, opsi yang terbaik yang kita ambil adalah mengalihkan meeting point. Karena sehari 2 hari ke depan pun belum tentu ada penerbangan. Jadinya Bapak Ibu alasan yang paling tepat yang harusnya Emirates itu terbang 2 kali dalam sehari, saat ini Emirates hanya menerbangkan satu jadwal untuk rute Jakarta Dubai atau Dubai Jakarta atau sebaliknya seperti itu. Sedangkan untuk 2 kali flight itu hanya ada di Denpasar, sehingga dar, karena overbook, maka grup kita dilempar ke Denpasar sesuai jadwal keberangkatan di tanggal 23 Maret 2026. Sekali lagi saya mohon Bapak Ibu untuk mengerti ataupun dengan hormat menyampaikan eh, penyesuaian rute tersebut demi keamanan dan keselamatan Bapak Ibu sekalian sesuai yang diinstruksikan dari maskapai. Akan tetapi resikonya juga Bapak Ibu harus menambah ekstra cost mungkin dari luar kota yang tadinya cukup meeting point di Jakarta, tetapi kali ini Bapak Ibu sekalian harus meeting pointnya di Denpasar. Sekali lagi, kami sangat memahami perubahan ini membuat Bapak Ibu sekalian tidak nyaman. Kami dari manajemen mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu sekalian dalam beribadah tidak mengganggu kekhusyukan ataupun jalannya ibadah nanti selama Bapak Ibu di tanah suci. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk mendapatkan tiket ke Denpasar? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti akan kami bantu atau kita nanti akan list. Tim saya nanti setelah ini akan standby untuk mengelis siapa yang mau dipesankan atau yang sudah pesan sendiri. Force major ini termasuk force major sehingga asuransi dan sebagainya itu tidak tercover sehingga Bapak Ibu harus mau tidak mau membeli tiket ke Denpasar kalau Bapak Ibu berada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk tiketnya sendiri kemungkinan yang paling mungkin untuk datang di pukul 9 paginan itu yaitu hanya Garuda Indonesia. Sedangkan yang lain AirAsia dan sebagainya itu ada jadwalnya mungkin agak lebih siangan lagi. Untuk harganya sendiri mungkin fluktuatif. Kalau untuk Garuda Indonesia, maskapai full service kebanggaan Indonesia itu sekitar 1,5 juta sekali jalan. Dan untuk kepulangannya Bapak Ibu,
kemarin ada yang sempat nanya di grup, kepulangannya bagaimana? Untuk saat ini kepulangan Bapak Ibu masih di Jakarta. Jadi nanti dari Istanbul langsung transit Dubai, Dubai lanjut ke Jakarta. Jadi jadwal yang saya share kemarin insya Allah masih eh, bentar, ini ada yang komplain putus-putus. Apakah masih putus-putus sekarang, Pak? Apakah sinyal saya masih, apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Mas. Oh ya baik, saya lanjutkan gitu Bapak Ibu. Jadi untuk kepulangan Bapak Ibu nanti finishnya di Jakarta. Insya Allah jadwalnya masih masih on schedule sampai sekarang. Tidak perlu khawatir. Kalau nanti ada perubahan pasti kita infokan segera. Tapi Insya Allah kita usahakan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan tim Emirates bahwasannya untuk kepulangan tidak berdampak penyesuaian jadwal sehingga Bapak Ibu sekalian yang diubah hanya sektor keberangkatannya saja. Dari Denpasar menuju Dubai, Dubai dilanjutkan ke Jeddah. Kemudian Jeddah dilanjutkan, kemudian untuk kepulangan atau keberangkatan ke Istanbulnya, Jeddah menuju Dubai, Dubai Istanbul. Kemudian untuk kepulangannya Istanbul Dubai, Dubai Jakarta. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu tolong dijelaskan dulu. Nanti akan ada tour leader yang akan menjelaskan teknisnya seperti apa, perlengkapannya yang perlu dibawa seperti apa. Setelah itu silakan Bapak Ibu tanya jawab untuk teknisnya. Sedangkan Bapak Ibu kalau ada saran berkaitan dengan perubahan jadwal ataupun masukan ke kami akan kami tampung, kemudian nanti akan kami sesuaikan apa yang sekiranya bisa kita komplementari kepada Bapak Ibu demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan ibadah umroh. Oke, untuk saat ini saya akan buka sesi pertanyaan terkait perubahan jadwal ini. Silakan Bapak Ibu, saya buka pertanyaan, saya buka kamera untuk sesi pertanyaan kali ini langsung saya jawab. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi technical meeting bersama tour leader. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini ada Mbak Nabila yang nanya apa enggak first flight Jakarta Denpasar ya Pak? Boleh Ibu untuk first flight Jakarta Denpasar yang paling pagi, tetapi perlu diingat karena jamaah kita itu enggak semuanya dari Jakarta, ada yang dari kota lain, sehingga tour leader kami terbangkan di pukul tengah-tengah atau mid sekitar pukul 9 ke atas seperti itu. Sambil menunggu barangkali ada Bapak Ibu yang nyampe di nyampe di Jakarta sekitar pukul 7 atau pukul 8. Oke, Ibu Nino silakan Ibu Nino bisa. Baik, Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, Pak Andi, saya sebenarnya agak kaget juga kemarin waktu dapat kabar bahwa meeting point berubah menjadi di Denpasar, sementara kami dari Jakarta. Lalu tadi Pak Andi jelaskan bahwa nanti ada tim dari AM Travel yaitu Mbak Hanjar yang akan mendampingi kami dan beliau akan ke Denpasar juga. Kami sih berharapnya kita bisa sama-sama sudah dengan timnya AM Travel. Jadi sudah apa ya, nggak bingung lagi di Denpasarnya nanti. Kita sudah ada yang dampingi, sudah tahu harus jalan kemana. Kalau bisa, kami inginnya bareng dengan eh, tour leadernya. Lalu juga Baik. Pak Andi mengingat saya dan suami kami ini sama-sama sudah apa ya tua, terus kaki kita kan pada sakit nih. Sementara kopernya segitu gedenya. Saya pengennya bisa juga ada yang bantu kami nanti pada saat dari terminal domestik tadi sudah disampaikan memang ada dan itu saya rasa sudah cukup membantu buat saya. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana kalau kita bisa bareng ke sana, ke Denpasar. Lalu juga yang kedua, kemarin tuh pada saat itinerary saya tidak lihat ada naik kereta, apa itu tadi Harmani ya Pak? Sekarang Haramain kita naik, Express. ah? Haramain Express. Nah Haramain, saya pikirnya naik mobil aja dari Jeddah
dari apa terminal ke Jeddah. Nah, kalau naik kereta itu nanti siapa yang bawa kopernya? Tuh saya bingung lagi tuh. Saya pikir tadinya naik apa jemputan udah langsung sampai ke Madinah seperti itu, Pak. Mohon penjelasannya nanti seperti apa karena teman saya bilang kalau naik kereta itu Bu agak jauh jalannya, naik turun terus kopernya gimana? Itu sih Pak Andi yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya jawab dulu nggih pertanyaannya dari Ibu Sinten tadi? Ibu Ninu, Pak. Nino, nggih. Baik Ibu Saya Nino. berdua dengan Baik Ibu suami. Nino. Nomor satu, nanti setelah Zoom meeting selesai, akan Hmm, ada tim saya atau admin yang akan mengelis kira-kira jadwalnya mau beli sendiri atau mau bareng sama TL. Kalau mau bareng baik, sama TL nanti kita akan isutkan TL-nya, kemudian untuk tagihannya, untuk pembayarannya nanti akan ada tim dari finance yang akan mengirim invoice-nya. Jadi baik. tidak perlu khawatir nggih Bapak Ibu, nanti diisi aja, di list aja, saya pengen bareng TL, saya ingin jalan Hmm, sendiri, atau saya ingin berangkat oke, lebih awal, gitu tidak apa-apa, nanti di list sendiri. Karena mungkin setiap orang kebutuhannya berbeda-beda, seperti itu nggih Ibu Nino. baik. Oke, terus untuk yang kedua terkait kereta cepat, Alhamdulillah untuk paket ini Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan kereta cepat. Untuk kopernya tidak perlu khawatir, kopernya juga sama nanti sudah nyampe di lobi masing-masing. Oke, mantap. Nanti, nggih, nanti Ibu tinggal duduk, nanti bisnya, bisnya koper itu semua akan ditaruh di bis. Ya, Kemudian bisnya tetap jalan ke Mekah. ke Madinah ya, Pak. Kita umroh dulu apa? Ke Madinah dulu kah Ya, jadwalnya? ini Oh, Madinah bis dulu ya. Oke, Ya. ini jadi gini Bu, untuk Maharaman Express itu rutenya dari Madinah ke Mekah. Oh, gitu. Waktu pas mau umroh pertama atau umroh wajib. Jadi eh, untuk mikotnya nanti akan menyesuaikan waktu check out. Bisa di Bir Ali ataupun di kereta cepat. Oh, itu. Semuanya sama-sama syah. Nanti akan ada dalilnya, kemudian akan dijelaskan sama ustadznya. Karena kita Baik. tidak bisa memaksakan jam keretanya harus ke Berali gitu, tidak bisa. Nanti lebih detailnya sama tour leader yang akan menjelaskan teknisnya, nggih Ibu, nggih. Nanti Baik. ada Mbak Anjar yang akan membantu di sana ataupun nanti akan dikasih gambaran sedikit seperti itu, Insya Allah. Tapi yang saya garansi adalah Bapak Ibu sekalian, untuk kopernya tidak perlu khawatir, karena kopernya nanti Bapak Ibu terimanya di lobi, tinggal nanti bawa ke kamar masing-masing. Baik. Makasih, Pak Gitu. Andi. Oke, baik. Lanjut dari, Bu Nabila. oh ya Ibu Nabila, silakan Ibu, monggo. Iya, Assalamualaikum Pak Andi. Aduh, terima kasih sebelumnya walaupun agak shock gitu ya karena saya kemarin berangkat sekeluarga juga tanggal 13 aman-aman. Tahu-tahu ibu saya berangkat ada kayak gini gitu ya. Jadi agak panik. Nah, terus tadi kan ada opsi dengan tour leader bisa dari Jakarta jam 9 berarti menggunakan Garuda. Itu berarti sudah include bagasi nanti ya kalau Garuda Sudah itu. include bagasi 20 kilo Ibu. Oh, berarti masing-masing bisa ya dengan koper yang keberangkatan satu satu untuk di cabin, satu yang bagasi itu ya Pak ya. Bisa, benar Ibu, Oke. benar. Eh, lalu kedua nanti kan dibarengin juga bisa ya sama tim AM. Nanti invoicingnya di akhir berarti Pak Andi. Iya, nanti ketika sudah isu tiket, nanti baru nanti akan dijabri sama finance biasanya Bu, ada Hmm. invoice ya gitu. Tiketnya berapa? Tapi yang jelas untuk saat ini tiketnya 1,5 untuk tanggal 23 itu startingnya, mudah-mudahan harganya tidak berubah sampai 46 seat kalau seandainya 40 orang atau 46 orang berangkat Hmm. menggunakan Garuda seperti itu. Oh ya, oke oke. Pak Andi, makasih. Baik. Sudah Ibu? Ya, baik Ibu, Ibu Nurhayati, monggo Ibu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Andi, makasih untuk kesempatannya. Begini Pak, kan kalau ini saya dan Ibu kan insya Allah yang mau berangkat kan saya dan Ibu. Nah, kami ini kan asalnya dari Sumatera dan sudah Baik. memesan tiket
ke Jakarta. Nah, Baik. tiket ke Jakarta itu kan karena awalnya meeting point di Jakarta jam 1 siang, jadi kami pesan itu untuk penerbangan jam 10, insya Allah tiba kan jam 11. Menggunakan maskapai apa, Ibu? AirAsia, Pak. Oh, AirAsia. Baik. Terus? Ya. Nah, kalau misalnya bisa nggak Pak, kalau misalnya ini saya dan Ibu nanti apa untuk tiba di Balinya itu ada keterlambatan 1 jam dari waktu kumpul. Karena kalau untuk reschedule udah nggak bisa, nggak ada pilihannya. Saya cari-cari tuh udah nggak ada waktu yang ini. Mau berangkat di hari sebelumnya juga itu keberangkatan siang. 1 jam berarti sekitar jam Sekitar 15.30, 16.30 ya? ya sekitar jam segitu Pak. Saya lihat si tiket yang ini. Sebentar, saya cek dulu. 16.30. Kalau misalnya bisa, kira-kira apa yang perlu saya dan ibu saya siapkan gitu Pak? Soalnya kan kalau Kalau misalnya paspor mau, sudah di kantor apa dibawa sendiri, Ibu? kalau paspor sudah di kantor AM Pak. Oh ya baik, nggak apa-apa Ibu. Kalau sudah di kantor AM nanti kita bantu check in kantor lebih dahulu. Nanti begitu Ya, nyampe langsung naik ke naik ke internasional ya Bu ya. Beda terminal kurang lebih jalan 15 menit dari domestik ke internasional. Nanti langsung internasional. Oh, naik ke lantai 3 untuk internasionalnya. oh ya baik Pak. Oke Baik, oke. nggak apa-apa. Nanti Ibu saran kedua, mungkin Ibu bisa koordinasi dengan maskapai AirAsia, minta connecting flight. Ibu minta connecting flight ke Ke Denpasar. Bali. Jadi Ya, rutenya Lampung, Jakarta, Jakarta, Jakarta Denpasar. Lampung. Ya, Jakarta Denpasar. tujuannya biar Ibu bagasinya tidak turun di Jakarta. Jadi bagasinya turunnya di Denpasar Bali. langsung. Ya, baik baik. Terima kasih Pak. Baik itu ya Ibu, nanti Ya, tolong ya, kalau mau beli eh, pesawat ke Denpasarnya bisa menggunakan AirAsia, kemudian ya. minta di-connectingin biar tidak turun bagasi di Jakarta. Oke Pak. Ya, Baik, itu enggak Ibu? ya. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diana, silakan Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Monggo. Andi, saya mau bertanya, kita kan transit ke Dubai ya, Baik, benar Ibu. benar ya? Sampai saat ini, apakah dengan transit ke Dubai itu aman? Karena jujur, ini saya dan suami agak deg-degan lah gini dengan keamanannya. Sedangkan ada himbauan dari pemerintah, kalau bisa sih jangan ditunda dulu ya gitu kan, umroh. Dengan kita pergi, eee, situasi sederhana masih kondusif apa enggak gitu. Pas pulang pun jika terjadi, di luar prediksi kita ya, amit-amit, sampai kayak ada yang di berita terlantar di bandara atau apa, apakah ada, eee, solusi terbaik dari AM? Itu aja Baik, yang mau saya Bapak Ibu tanyakan. sekalian. Saya kasih gambaran ya Ibu ya. Mhm. Dari keberangkatan bulan Maret ini, Ibu, Bapak termasuk grup yang alhamdulillah dapat tiket, dapat jadwal yang bisa on schedule, insya Allah. Karena sebelum Ibu berangkat ini ada sekitar 120-an jamaah AM yang mereka tidak bisa pulang atau mundur kepulangannya sama-sama menggunakan Emirates. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, eh, dengan kerja keras tim baik yang di Mekah maupun yang di Indonesia, jamaah tersebut bisa pulang dengan selamat. Mereka transit di Dubai dan walaupun harus bertahap kepulangannya, tapi alhamdulillah semua fasilitas, kenyamanan fasilitas menjadi prioritas kami sehingga Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir. Untuk saat ini
berdasarkan pengalaman kami karena minggu kemarin kami juga alhamdulillah jamaahnya bisa pulang dengan selamat semua. Itu menjadi modal kami untuk tetap Bapak Ibu berangkat karena insya Allah di Mekah maupun Madinah kondusif untuk beribadah. Sedangkan di Dubai-nya untuk transit, insya Allah, jika memang ada larangan ataupun ada situasi yang darurat, biasanya akan diinfo oleh maskapai. Jadi ketika masih on schedule ataupun masih tidak ada keadaan genting dari pemerintah UAE atau Uni Emirat Arab itu tetap masih memperbolehkan maskapai-maskapai untuk terbang ataupun mendarat di Bandara Dubai maupun di Bandara Abu Dhabi seperti itu Bu Diana. Mungkin keresahan Bapak Ibu semua sama seperti dengan jamaah yang lain, tetapi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu semua eh, sudah diundang dan insya Allah tetap on schedule. Kalaupun ada perubahan apapun itu akan kita infokan lebih lanjut seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Andi penjelasannya. Baik, sama-sama Ibu. Monggo ada lagi sebentar tadi ada. Oke, Bapak Ibu. Oh ini dari tim Jogja Ibu Nindya ya. Mas Ibu di Ngurah Rai ada tim AM yang via Jogja juga ya. Untuk yang via Jogja mulai dicek dulu Bu. Sepertinya Itu dia nanya tiketnya Mbak sudah pada habis Bu untuk yang Jogja Denpasar, tapi boleh dicek dulu nggak Ibu? Terus tepatnya nanti saya infokan lebih lanjut karena ini pertama kita meeting point di Denpasar. Nanti saya akan koordinasi dengan tim handling di Denpasar kira-kira yang possible atau yang mungkin untuk di tempat meeting point di mana nanti saya infokan lebih lanjut ya Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian karena acara hari ini masih dilanjutkan dengan Zoom meeting keberangkatan. Silakan Bapak Ibu nanti bertanya dengan tour leader. Barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan untuk teknis keberangkatannya. Mungkin Izin untuk Assalamualaikum, bertanya. izin Pak, sebentar. Oh, oke Pak Bentar, Falconi, Pak, monggo, jangan di-close monggo. dulu. Dengan Bismillah, pertama izin sebelumnya saya dengan Falconi, ya Pak Andi ya. Saya juga saat ini berangkat bersama keluarga, bersama istri dan anak saya. Kebetulan juga anak saya satunya masih kecil. Anyway, kedengeran ya? Kedengeran silakan Pak, monggo Kedengeran. Pak. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan perpindahan meeting point ini ya. Jadi beberapa waktu sebelumnya kan kita sudah lihat aktivitas di grup ya. Mungkin Pak Andi juga sudah lihat bahwa Assalamualaikum. beberapa dari teman-teman itu sudah mengirimkan informasi terkait dengan notice dari Emirates di which is itu diharapkan rebook yang ada dari Februari sampai tanggal 31 Maret. Itu notice yang pertama. Dan itu sudah disampaikan di awal Maret ya. Kemudian saya juga pribadi terus memantau kondisi tidak hanya penerbangannya tapi juga situasi di sana gitu Pak. Jadi saya juga pantau kondisi flight Emirates di Jakarta Dubai dan seterusnya. Melalui Flight Radar ya Pak. Ya tentu pasti. Kedua saya juga lihat kondisi update tentang Dubai. Memang kalau saya lihat sebelumnya saya sudah sampaikan ke Mbak Putri ya karena kan memang saya lewat Mbak Putri. Jadi saya berusaha untuk tidak menyampaikan ini di grup, takut ini menjadi misunderstand. Kemudian saya coba sampaikan lewat Mbak Putri. Saya mengirimkan notis di situ sebelum ini terjadi. Memang saya sudah sampaikan bahwa flight Jakarta Dubai itu sekarang hanya sekali dan jam 12 malam. Sementara kalau kita lihat tiket kita itu sebenarnya jam 2 siang. Jadi di sini sebenarnya sudah agak tidak relate ya antara tiket awal dengan kapan kita terbang. Nah, kemudian saya juga pantau beberapa penerbangan Jakarta itu sempat
ada cancellation, Pak. Walaupun memang beberapa terbang sampai saat ini tadi saya juga lihat masih ada yang terbang dari Jakarta ke Dubai. Kemudian terjadilah perubahan meeting point ini. Saya sebenarnya di sini menyampaikan sedikit agak kecewa ya. Sedikit agak kecewa bukan karena perubahan, bukan karena force major. Tapi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya ini harusnya bisa di-reduce. Maksudnya ini bisa dirubah sebelumnya gitu. Saya kurang tahu kondisi di antara di AM dengan Emirates saya kurang tahu, tapi yang jelas notice ini sudah bisa dipakai harusnya untuk merubah atau meribuk atau merubah meeting point dan lain-lain sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang kita hanya punya waktu sekitar kurang lebih 10 hari ya kalau nggak salah. Nah, saya juga lihat tiket pesawat mungkin tadi yang sudah disampaikan Jogja ternyata habis menuju Bali. Itu satu. Yang kedua, Jakarta juga menuju Bali, saya lihat flight yang sebelum jam 3, karena memang harus sebelum jam 3, karena kalau saya lihat ini kan flight internasional kita butuh take sekitar 2-3 jam ya. Jadi on prep itu kita harus siapkan sebelum itu. Sementara saya lihat penerbangan menuju Bali itu yang berdasarkan di aplikasi yang saya pakai Traveloka contohnya itu tidak banyak lagi. Nah, jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan harapannya kita bekerja sama dan saya sangat saya sangat melihat bahwa AM saat ini cukup baik maksudnya secara ini Mas Andi ikut turun di sini menyampaikan kondisi dan situasi. Tapi yang saya harapkan, karena saya jujur ini bersama anak-anak ya, kalau saya sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Jadi saya juga udah pernah terbang dengan model yang lebih ekstrim dari ini, saya sudah pernah. Tapi saya sendiri. Jadi di kondisi saya transit, bla bla bla, muter segala macam, harus sampai di titik poin. Kemudian saya juga pernah case perubahan schedule segala macam, itu tidak ada pernah masalah. Cuman yang saya consider saat ini saya berterbang bersama keluarga dan anak-anak. Dan terbang bersama anak ini sebenarnya saya sampaikan juga, saya ada faktor anak saya bukan, jadi gini, saya sudah mempersiapkan anak saya ini adalah menjadi umroh wajibnya. Karena saya menganggap ini umroh itu wajib. Jadi saya menganggap untuk yang anak cewek, anak yang wanita saya sudah siapkan dia untuk bagaimana supaya biar umrohnya bisa sesuai. Karena makanya saya datang ke dokter untuk melakukan supaya mungkin telat mengurangi terhadap menstruasi dan segala macam. Itu sudah mulai Pak. Sudah 1 bulan kita lakukan untuk mengontrol hormon supaya dia tidak terganggu umrohnya. Jadi itu yang perlu Bapak tahu juga. Jadi yang saya sampaikan tadi, oke, saya akan ikut. Harapannya kita semua bisa berangkat dari Jakarta menuju Bali dan dibantu oleh AM. Nah, cuman saya gini Pak, saya melihat gini, karena kondisi yang tidak normal, tidak stabil, kemudian tidak tahu ya nanti seperti apa. Kalau hanya terlantar di kota, insya Allah saya nggak ada masalah. Misalnya kita terlantar, ya maksudnya bukan kayak ya amit-amit nggak sampai kejadian lah. Hanya di Saudi atau misalnya di Turki. Tapi kalau sampai di bandara, ini bagaimana bagaimana AM maksudnya menyiapkan kondisi seperti ini. Karena kita tahu seperti sekarang kondisi berdampak kos, Pak. Berdampak kos kepada nggak hanya ya saya nggak melihat maksudnya yang lain kurang tahu saya juga, tapi yang jelas berdampak kepada kos terhadap saya juga. Yang mana saya tadinya saya tinggal di Jakarta dan berangkat ke bandara, sekarang saya harus terbang ke bandara lain gitu. Dan itu ada kos yang saya harus bayar. Dan itu tidak dikonsiderkan sama AM. Maksudnya saya tidak ada melihat ada hanya menyiapkan handling di airport Ngurah Rai. Sementara kita harus menanggung kos dari Jakarta menuju meeting point. Gitu, yang which is ini sudah agak mendadak bagi saya sebenarnya. Kalau ini disampaikan 2 minggu sebelumnya, ini masih mending kita bisa cari opsi lain. Tapi sekarang tidak ada opsi kecuali terbang.
Jadi Oke, gitu Bapak Pak. Jadi Falconi, mohon saya maaf sampaikan karena cuman pertanyaan ini. masih banyak kita jawab. Ya Saya ya langsung nggak ada jawab ya masalah. Saya Bapak cuman gini Falconi. Pak, Ada lagi yang sampaikan perlu bahwa ditanyakan, ya baik, monggo. jadi saya cuman Biar sampaikan nggak terlalu pertama lama ya. minta tolong yang ke depan kita, karena kalau sudah terbang saya minta tolong jaminan dari AM seperti apa. Jadi kita at least kita bisa terbang dengan tenang dan selamat. Itu. Yang kedua, kalau soal tiket eh, apa Garuda tadi ya, harapan saya bisa cepat di booking karena saya lihat udah tinggal bisnis kelas. Itu aja sih. Jadi jangan kayak dia bilang kemarin, kayak ada yang menyampaikan AirAsia tuh jam jam 5 sampainya itu di sana. Jadi udah nggak relate lagi. Jadi itu aja sih Pak dari saya. Minta tolong respon dari AM, minta tolong kebaikan dari AM seperti apa agar kita juga tidak nanti jangan sampai luntang-lantung dan bagaimana kewajibannya gitu. Seperti itu sih. Baik, Bapak. Terima kasih. Bapak Falconi, saya jawab nih langsung aja ya, menyingkat waktu. Karena setelah ini masih dibahas untuk technical meeting dengan tour leader. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya paham mungkin Bapak Ibu merasa kecewa dengan keputusan yang diambil dari kita yang setelah kita share dengan dadakan seperti ini. Jujur Bapak Ibu, ketika Bapak sudah mengeser dengan notif dari Emirates, tetapi jadwal kita masih on schedule, dari pihak Emirates itu sama sekali tidak bisa mengubah jadwal Bapak Ibu sekalian. Kami baru mendapatkan notif reschedule ataupun tiketnya di cancel itu baru kemarin sore, kemudian kami bertindak cepat untuk berkoordinasi dengan tim Emirates. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau berkaca dari pengalaman kami yang kemarin tanggal 2 Maret, maaf, tanggal 2 Maret apa tuh ya, tanggal 7 Maret itu jamaah sudah berangkat dari Mekah ke Bandara Airport dengan status tiketnya masih on schedule. Tetapi di tengah jalan harus putar balik karena tiketnya dibatalkan tiba-tiba dengan Emirates. Dan lebih parahnya lagi, Emirates tidak menanggung sama sekali kompensasi yang diberikan kepada jamaah. Sehingga insya Allah kami AM Tour berupaya untuk tetap tidak membebankan jamaah. Kita coba untuk mencarikan solusi. Alhamdulillah kita dapat hotel, kita dapat fasilitas makan dengan bantuan Allah tentunya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan dan saya pertegas di sini tidak perlu khawatir. Untuk antisipasi-antisipasi seperti itu kita sudah menyiapkan plan A, plan B. Alhamdulillahnya lagi di waktu 10 hari ini Bapak Ibu semua sudah mendapat notif kalau bahwasannya tiket Bapak Ibu di cancel. Kalau yang pengalaman kemarin-kemarin itu notifnya itu bahkan baru hari H atau H-5 jam sebelum keberangkatan baru dapat notif. Tapi alhamdulillahnya sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mendapat notif, walaupun memang kita harus concern ke gimana caranya kita menuju ke Denpasar. Makanya Zoom meeting ini kami adakan adalah untuk memberi kenyamanan dan ketenangan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bantu, kita akan usahakan bagaimana Bapak Ibu bisa berangkat dari kota masing-masing menuju ke Denpasar. Memang benar saat ini AM belum bisa memprovide untuk domestiknya atau pesawat domestiknya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang margin yang kami siapkan untuk tiket tidak cukup, sehingga kemungkinan Bapak Ibu semua harus mengeluarkan tambahan biaya untuk membeli tiket domestik ke Denpasar seperti itu. Paham nggih Pak Falconi? Mohon maaf sekali lagi karena memang kami baru dapat eh, pemberitahuan atau notifikasi cancel itu baru kemarin sore, dan alhamdulillahnya kita masih dapat seat dari Indonesia ke Dubai melalui Denpasar walaupun kita harus berpindah meeting point-nya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Harapannya ini adalah first and the last cost kita Amin, untuk mudah-mudahan. bisa pergi dan pulang kembali, karena saya Amin, juga amin, sesuai banyak ada jadwal, amin, itu situasi. yang kita harapkan. Karena Kalaupun ya ada pun force major ataupun ada pun situasi-situasi lain pasti akan kita infokan, kita akan koordinasikan dengan Bapak Ibu, pasti kita akan cari jalan yang terbaik. Bagaimanapun Bapak Ibu semua adalah tamu-tamu Allah, kami selaku
yang memberangkatkan atau menjadi pelayan tamu-tamu Allah akan bekerja semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu semua bisa menjalankan ibadah umroh sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kelancaran, kemudahan, serta keikhlasan dalam menjalankan ibadah umroh ini sehingga nanti Bapak Ibu ketika kembali ke tanah air menjadi umroh yang mabrur dan makbul. Amin amin ya robbal amin. Baik, mungkin cukup sekian. Nanti kalau mau dilanjutkan tanya jawab bisa di sesi kedua setelah Mbak Anjar akan memberikan penjelasan terkait eh, teknis keberangkatan, helper dan sebagainya. Sekiranya Bapak Ibu saya undur diri. Kalau ada kata-kata yang salah nanti bisa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi ke saya langsung bisa di sesi kedua nggih Bapak Ibu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi atas penjelasannya ya, Bapak Ibu. Semoga sudah ini dapat pencerahan semua, sudah jelas semua mengenai situasi yang terjadi pada saat ini. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi Bapak Ibu mengenai helper, panduan perjalanan, kemudian referensi perlengkapan dan juga itinerari perjalanan yang akan langsung disampaikan oleh tour leader yang akan mendampingi Bapak Ibu nantinya yaitu Mbak Tin Cajar Nurjana atau biasa dipanggil Mbak Anjar ya. Mbak Anjar, sudah siap nggih? Nggih, Mbak Feby, siap insya Allah. Bismillah. Dan tempat saya persilahkan. Monggo Mbak Anjar. Nggih, siap. Terima kasih Mbak Feby atas waktunya. Terima kasih kepada Mas Andi yang sudah menjelaskan nggih lebih detailnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu calon jamaah umroh Ain Baitullah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tin Haja Nurjana atau bisa dipanggil dengan Anjar. Saya insya Allah menjadi tour leader yang akan membersamai Bapak Ibu nggih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya nggih di siang hari ini untuk mengikuti teknis keberangkatan umroh. Saya akan menjelaskannya nggih, langsung saja nggih. Kita akan ke helper umroh plus Turki, referensi daftar, perlengkapan dan itinerary umroh. Yeah. Hal-hal yang harus diperhatikan jamaah umroh untuk jadwal penerbangan tanggal 23 Maret 2026 dengan penerbangan EK 369 dengan rute Denpasar Dubai nggih, jam 19.50 sampai jam 1:10. Durasi penerbangan 9 jam 20 menit. Untuk bagasi 25 kilo per jamaah dan untuk koper kabin 7 kilo per jamaah. Tanggal 24 Maret 2026 dengan penerbangan EK 805 Dubai Jeddah jam 07.05 sampai jam 09.20. Durasi penerbangan 3 jam 15 menit. Bagasi sama nggih Bapak Ibu nggih, 25 kilo plus 7 kilo kabin per jamaah. Tanggal 31 Maret 2026 dengan penerbangan EK 802 Jeddah Dubai jam 04.05 sampai jam 07.55. Durasi penerbangan 2 jam 50 menit. Tanggal 31 Maret 2026 dengan penerbangan EK 123 Dubai Istanbul jam 10.40 sampai jam 14.25. Durasi penerbangan 4 jam 45 menit. Tanggal 6 April 2026 EK 118 Istanbul Dubai jam 23.30 sampai jam 04.50. Durasi penerbangan 4 jam 15 menit. Tanggal 7 April 2026 dengan EK 358 Dubai Cengkareng jam 10.50 sampai jam 22.20. Durasi penerbangan 8 jam 15 menit nggih. Untuk meeting point, untuk tempatnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tanggal hari Senin, tanggal 23 Maret 2026, jam 15.30
waktu Indonesia Timur. Tour leader dengan saya sendiri Tin Haja Nurjana dengan nomor HP 089606329570. Untuk emergency kontak Bapak Miftahudin Nur Saleh 0822 2222 2220. Untuk informasi penting lainnya nggih Bapak Ibu nggih, untuk paspor itu adalah dokumen identitas diri nggih Bapak Ibu nggih. Dan untuk paspor itu minimal masih berlaku 6 bulan. Insya Allah untuk semua paspor sudah ada di kantor AMJ. Kalau misalnya masih ada yang dipegang mandiri, monggo besok untuk keberangkatan lebih awal J untuk mempermudah proses check-in-nya. Dan untuk paspor nanti setelah kita sampai Jeddah, untuk paspor akan disimpan oleh tour leader nggih Bapak Ibu nggih, dan akan dibagikan lagi nanti pas saat kita akan penerbangan dari Jeddah ke Istanbul. Dari Jeddah ke Istanbul, nanti setelah sampai Istanbul juga, untuk paspor akan dikumpulkan lagi dan akan dibagikan waktu di bandara penerbangan dari Istanbul ke Dubai, nggih, Bapak Ibu nggih, untuk menjaga keamanan nggih, Bapak Ibu nggih, takutnya ada yang lupa naruhnya atau ketinggalan. Jadi kita antisipasi untuk paspor akan disimpan oleh tour leader. Untuk buku kuning vaksin meningitis dan polio nggih, Bapak Ibu nggih, untuk sekarang udah mulai diwajibkan lagi. Jadi semuanya harus wajib vaksin meningitis dan polio. Untuk ketepatan waktu, keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang yang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta tour leader lainnya, maka mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu nggih, besok kita semuanya on time. Mbak Feby, lanjut. Untuk makanan nggih Bapak Ibu nggih, untuk menjaga selera makan, terutama untuk yang di Turki nggih Bapak Ibu nggih, karena di Turki itu biasanya itu makanannya hambar, jadi kita sarankan Bapak Ibu membawa makanan tambahan, seperti mungkin saus sambal, nggih, seperti rendang, tempe orek, monggo silakan bisa dibawa nggih. Kalau untuk di Madinah dan Mekah, insya Allah untuk makanannya makanan Indonesia nggih, insya Allah 1 hari 3 kali, insya Allah makanannya masih Indonesia. Untuk perlengkapan penting, ya, untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sandal. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan sekali pakai ya, bila perlu, peci atau topi, dan kacamata hitam bila perlu. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel nggih Bapak Ibu nggih, seperti batik seragam atau outer, shawl, laseru, dan buku panduan nggih. Untuk pakaian, saat ini di negara tujuan Arab Saudi dan Turki memasuki musim semi. Untuk keperluan ibadah umroh, kami anjurkan bagi jamaah perempuan membawa baju gamis, mukena, sarung tangan, khusus untuk umroh nggih, atau handsock nggih Bapak Ibu nggih. Untuk jamaah laki-laki membawa kain ihram, ikat pinggang untuk kain ihram, baju koko, sarung, dan sebagainya. Untuk pakaian di Turki, kami anjurkan untuk menambahkan long john, guys, jika diperlukan, monggo, mantel, long sleeve, sarung tangan, topi, dan juga kacamata hitam bila diperlukan. Bapak Ibu, ini adalah perlengkapan yang didapat dari AMJ, ada koper, shawl, baju batik, guys, tas serut, guys. Lanjut Mbak Feby bawah. Untuk suplemen dan obat-obatan nggih Bapak Ibu nggih, kami anjurkan membawa suplemen vitamin C1000 dan vitamin lainnya nggih untuk memperkuat imun tubuh, dan obat pribadi seperti paracetamol atau antibiotik nggih, dan obat alergi jika memiliki alergi, karena cuaca di Indonesia dan di negara tujuan itu berbeda nggih Bapak Ibu nggih. Biasanya di sana itu kita akan ada yang batuk, pilek. Jadi monggo Bapak Ibu kami sarankan membawa obat batuk, pilek, obat radang tenggorokan nggih Bapak Ibu nggih. Karena kalau dari kami sudah membawa obat juga, tapi persediaannya terbatas nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kami sarankan untuk Bapak Ibu membawa juga. Lanjut Mbak Feby. Untuk barang bawaan, berat koper dalam kabin pesawat nggih tidak boleh lebih dari 7 kilo. Dan untuk check-in luggage baggage berat maksimum itu ada 25 kilo atau
koper bagasi itu per jamaah maksimal 25 kilo nggih. Denpasar Jeddah, Jeddah Istanbul, Istanbul Cengkareng nggih. Sedangkan carry-on baggage adalah bawaan yang di kabin, sedangkan luggage adalah bawaan yang dibagaskan. Jadi untuk koper kecil maksimal 20 in nggih, nanti bisa dibawa ke dalam pesawat. Kalau untuk yang koper besar itu nanti dibagasikan nggih. Dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi nggih Bapak Ibu nggih, seperti HP, laptop, silakan nanti dibawa ke kabin atau nanti ditaruh di tas lempang nggih Bapak Ibu nggih, atau tas gendong nggih. Untuk power bank dimasukkan ke dalam tas kabin nggih atau tas lempang nggih, dan kapasitas maksimal itu adalah 20.000 mAh. Tongsis dan payung monggo silakan dimasukkan ke dalam koper bagasi nggih biar tidak disita. Ini adalah aturan bawa barang dalam penerbangan nggih Bapak Ibu nggih. Bisa dipelajari monggo. Lanjut Mbak Feby. Nanti insya Allah di bandara nggih akan kami bagikan nggih slip bagasi nggih, atau nanti ada slip bagasi yang udah ada namanya, nama-nama perjamaahnya sudah disediakan oleh kami agar koper mudah dikenali, dan sesuaikan jumlah baju yang dibawa nggih dengan acara perjalanan, biar nanti ada space untuk Bapak Ibu untuk membeli oleh-oleh nggih, untuk menyimpan oleh-oleh nggih. Usahakan tidak membawa pakaian berlebihan, bawalah sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga dan kaos kaki. Payung juga disarankan nggih untuk dibawa nggih untuk mengantisipasi turunnya hujan. Untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan apabila tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak biaya cukai nggih Bapak Ibu nggih. Untuk selama di bis, kita akan bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan nggih. Apabila berada di dalam bis, jangan meletakkan barang berharga nggih seperti kamera, HP, uang dan lainnya sembarangan. Para peserta juga tidak diperkenankan untuk merokok nggih di dalam bis atau makan makanan yang berbau tajam biar tidak mengganggu peserta yang lainnya. Diharapkan Bapak Ibu juga menjaga kebersihan nggih dalam bis nggih, terutama nanti untuk di bis di Turki, karena selama perjalanan 7-8 hari kita akan selalu di dalam bis. Jadi anggaplah bis itu adalah rumah kita. Jadi dimohon untuk saling menjaga kebersihannya nggih. Dan Bapak Ibu juga tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin tour leader nggih Bapak Ibu nggih. Untuk akomodasi nggih, kunci kamar nggih, tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Jadi saat kita check out, Bapak Ibu bisa mengumpulkan kuncinya kepada saya, tour leader, atau nanti mutawif atau ustadz yang mendampingi kita selama di Makkah Madinah, atau tour guide yang akan mendampingi kita selama di Turki nggih. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka Bapak Ibu akan dikenakan denda sesuai ketentuan akomodasi. Nggih, selain itu untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi, mungkin seperti handuk nggih, hair dryer itu jangan dibawa pulang nggih Bapak Ibu nggih. Dan untuk kunci kamar nggih Bapak Ibu nggih, saya kasih info untuk selama di Mekah dan Madinah itu kunci kamar itu hanya ada satu, terutama di Madinah nggih Bapak Ibu nggih. Jadi satu kamar itu nanti bisa diisi dengan 4-5 orang. Jadi saya sarankan untuk jamaah yang terakhir keluar dari kamar, silakan untuk kunci kamar dititipkan di resepsionis nggih. Jadi biar tidak saling menunggu, kasihan nanti jamaah yang udah mau ke kamar ternyata kuncinya dibawa sama temannya yang lagi di masjid, jadi saling menunggu nggih Bapak Ibu nggih. Mohon pengertiannya nggih. Untuk waktu check-in, waktu check-in itu sangat bervariasi untuk beberapa akomodasi. Umumnya, akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan antara pukul 15.00 sampai jam 23.30 nggih. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu tuh sabar nggih saat proses check-in jika ada kemungkinan membutuhkan waktu sedikit lama. Untuk waktu check-out akomodasi atau hotel nggih itu antara pukul 10 sampai pukul 11.
Bapak Ibu dipersilahkan menyelesaikan tagihan pribadi apabila terdapat fasilitas tambahan yang digunakan dan dikenakan biaya tambahan. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Lanjut Mbak Feby. Waktu, cuaca, dan mata uang nggih, Bapak Ibu nggih. Untuk Saudi Arabia dan Turki nggih, perbedaan waktu antara Jakarta dan negara Saudi Arabia atau Turki itu adalah 4 jam lebih lambat untuk negara Saudi Arabia atau Turki. Misalkan di Jakarta pukul 12, di Jakarta pukul 12, di negara Arab Saudi itu pukul 8 nggih, Bapak Ibu nggih. Untuk suhu, ini perkiraan suhu rata-rata di negara dan kota-kota yang akan disinggahi. Insya Allah nanti setiap malam ya kita akan share di grup untuk agenda besok paginya dan cuaca dan waktu sholat ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu nanti juga dapat mengakses informasi seputar suhu di www.aquater.com ya Bapak Ibu ya. Untuk mata uang negara Saudi Arabia adalah real ya Bapak Ibu ya. Nilai tukar mata uang SAR saat ini adalah satu SAR-nya kurang lebih 4.500. Dan nanti ada di beberapa toko atau pedagang di Arab Saudi ya, Bapak Ibu dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang rupiah dengan kurs menyesuaikan saat akad transaksi. Untuk mata uang rupiah itu biasanya 50.000 dan 100.000 ya, atau mereka bilangnya Jokowi. Mata uang negara Turki adalah lira. Nilai tukar mata uang Turki saat ini adalah kurang lebih 400 nggih per 1 liranya. Kami sarankan kalau Bapak Ibu mau membawa uang cash lira dari Indonesia, membawa secukupnya saja untuk jajan atau untuk ke toilet yang berbayar nggih Bapak Ibu nggih. Karena nanti kalau misalnya kurang, Bapak Ibu di sana nanti bisa tarik tunai nggih. Untuk belanja pun nanti di toko-toko bisa pakai debit nggih atau kartu kredit yang berlogo Visa, Mastercard nggih Bapak Ibu nggih. Dan untuk belanja itu nanti sesuai dengan kurs yang sekarang berlaku nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tidak usah khawatir dan insya Allah tidak ada charge-nya. Untuk ATM, banyak anjungan ATM mandiri nggih di negara tujuan, nanti di Saudi Arabia juga banyak ATM, di Turki juga banyak ATM nggih. Di Mekah malah nanti ada apa namanya itu? ATM yang bertuliskan bahasa Indonesia. Jadi insya Allah bisa untuk mempermudah semuanya kita nggih. Yang penting nanti untuk kartu kredit atau kartu ATM-nya itu Visa nggih, plus Mastercard, Maestro, Cirrus dan American Express nggih. Ada logonya ya, jangan yang GBN. Kalau GBN di sana tidak berlaku nggih Bapak Ibu nggih. Lanjut Mbak Feby. Ini untuk jadwal sholat nggih, waktu negara Saudi Arabia dan Turki, insya Allah nanti setiap malamnya akan kita share di grup. Untuk komunikasi nggih Bapak Ibu nggih atau roaming, kami sarankan nggih Bapak Ibu semuanya itu menggunakan HP-nya selama acara tur nggih, karena itu penting nggih. Jadi harus roamingnya itu diaktifkan karena nanti setiap malam, setiap saat akan kami infokan agenda-agenda di grup nggih, biar semuanya terkendali nggih Bapak Ibu. Oh ya hari ini kita ada acara gini jadi semuanya bisa tahu, bisa lancar semuanya nggih Bapak Ibu nggih. Ini untuk panduannya Telkomsel, kartu Tri, kartu Excel nggih. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang belum belum bisa, nanti insya Allah kami bantu di bandara untuk mengaktifkannya nggih. Silakan Mbak Feby. Lanjut nggih. Untuk adaptor listrik nggih Bapak Ibu nggih. Ini untuk adaptor listrik khusus untuk yang di Saudi Arabia itu yang bercolokan 3 nggih. Nggih, ada colokannya 3 nggih. Kalau untuk nanti di negara Turki itu sama dengan Indonesia, colokannya 2. Jadi silakan untuk Bapak Ibu satu kamar monggo, sudah tahu siapa teman-teman satu kamarnya. Satu kamar cukup 1 aja. Jadi silakan nanti bisa share, nanti juga bisa di-share ya, jadi biar enggak terlalu banyak membawa adaptor listriknya nggih. Hati-hati selama perjalanan, berhati-hatilah terhadap copet nggih, maling dan menodong. Di negara Saudi, Mekah, Madinah ataupun di Turki itu tetap ada copet, maling dan penodong ya Bapak Ibu nggih. Kita tetap harus hati-hati. Kita jangan terlalu beware kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu nggih.
Ini untuk contoh scam-nya nanti, salah satu contohnya itu misalnya kita lagi di pelataran Masjid Nabawi nggih Bapak Ibu nggih, saya kasih contoh aja. Misalkan kita sendirian atau berdua, kita mungkin masih di bawah payung itu lagi duduk-duduk, ada nanti seseorang yang akan menghampiri Bapak Ibu dan mereka akan menceritakan kisah sedih mereka. Mereka mengaku nanti dari mungkin dari Afghanistan atau apa, menceritakan kesedihannya, di sini saya mau pulang ke negara saya kehabisan uang, tidak punya uang dan akan meminta uang Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu mau mengasih uangnya, dia akan melihat dompet kita. Akan melihat dompet kita, isinya banyak atau enggak. Kalau jadi misalkan Bapak Ibu mengasih sedikit, mereka pasti akan memaksa Bapak Ibu untuk meminta lebih banyak. Jadi silakan Bapak Ibu, misalnya ada orang seperti itu, lebih baik Bapak Ibu langsung pergi aja dari tempat situ nggih, pindah lokasi atau masuk ke dalam masjid nggih, biar aman nggih. Dan untuk contoh scam di Mekah nggih, itu banyak contoh scamnya di Mekah. Misalkan kita mau tahallul, di situ banyak anak-anak atau orang-orang yang menawarkan gunting untuk tahallul. Bapak Ibu mungkin, ini mungkin fasilitas dari Saudi Arabia, dari Mekah. Mungkin seperti itu. Tapi nanti kita selesai meminjam gunting, akan diminta uang. Mungkin ada yang 10 real, ada yang 15 real, atau 20 real. Jadi mohon berhati-hati nggih Bapak Ibu nggih, karena kita satu grup. Jadi nanti kalau bisa jangan terpisah, nanti kita untuk tahallulnya akan saling bergantian aja nggih. Jadi guntingnya itu bergantian, monggo. Dan ada scam juga nanti misalnya itu di Ka'bah. Ada yang menawarkan, Bapak Ibu mau mencium Hajar Aswad? Sini saya bantu mencium Hajar Aswad dengan mudah. Tapi biasanya orang itu akan meminta imbalan yang sangat besar. Bisa 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memberikan, Bapak Ibu akan diikuti sampai ke hotel. Jadi mohon dengan sangat nggih Bapak Ibu nggih, dimanapun kita berada, kita tetap harus hati-hati dan waspada nggih Bapak Ibu nggih. Monggo Mbak Febi lanjut kita ke referensi nggih, referensi daftar perlengkapan umroh plus Turki. Bapak Ibu sudah mendapatkan nggih perlengkapan koper 26 in, batik identitas, shawl, tas selempang, buku doa, kain ihram atau bergo nggih. Untuk perlengkapan yang masuk koper 26 in, tuh perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen secukupnya. Bagi Bapak Ibu yang mau mencuci baju, monggo disarankan membawa deterjen secukupnya nggih. Nanti kita bisa mencuci nggih, nanti dijemur di kamar mandi. Insya Allah biasanya cepat kering di sana. Dan untuk handuk kecil Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu membawa handuk kecil nggih, paling enggak 1, karena di hotel Mekah Madinah itu biasanya nggih, karena sekarang lagi high season, itu harus menunggu. Katakanlah kita baru masuk itu handuknya belum tersedia. Kadang bisa nanti sore atau besok paginya. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu membawa handuk kecil nggih. 3, obat-obatan pribadi. 4, sajadah kecil. 5, sandal jepit atau sepatu. 6, makanan pribadi yang diperlukan nggih, bila diperlukan monggo. 7, membawa masker dan hand sanitizer secukupnya nggih. Membawa kacamata hitam dan payung kecil, hanger baju nggih, sisir, gunting cukur kecil nggih. Perlengkapan kulit seperti vaselin atau aloe vera monggo Bapak Ibu nggih, karena nanti di sana biasanya kulit kita kering. Jadi saya sarankan membawa pelembab kulit. Untuk perlengkapan musim semi, membawa jaket, membawa long john jika diperlukan, sarung tangan, penutup telinga jika diperlukan, kaos kaki, obat-obatan nggih, nanti seperti paracetamol, vitamin C, obat batuk, pilek, obat radang tenggorokan nggih, monggo silakan dibawa. Untuk keperluan khusus wanita, membawa 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak transparan. 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan. Pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, membawa mukena dan bergo panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi nggih. Untuk kakak-kakak, untuk ibu-ibu nggih, untuk kakak-kakak, mbak-mbak nggih, apabila
waktu umroh kita besok untuk ibu-ibu kakak-kakak waktu head atau apa mau ke waktu menstruasinya disarankan untuk konsultasi ke medis nggih untuk menunda haidnya biar apa namanya umroh kita tidak tertunda nggih Bapak untuk ibu-ibu khusus ibu-ibu nggih disarankan untuk konsultasi ke pihak medis nggih. Dan untuk wanita nggih Bapak untuk ibu-ibu itu pakaian saya infokan untuk umroh pertama itu biasanya disarankan itu memakai gamis warna hitam. Karena biasanya untuk umroh pertama itu malam hari, nggih. Dan untuk umroh kedua disarankan memakai gamis warna putih. Karena biasanya itu dilaksanakan siang hari atau sore hari menjelang sholat asyar. Jadi itu kami sarankan saja. Tapi apabila tidak ada, monggo bebas warnanya, nggih. Untuk ibu-ibu khusus untuk wanita. Untuk keperluan khusus pria, 4-5 set pakaian harian ke masjid, baju koko dan celana kain. Kain ihram minimal 1 set insya Allah sudah cukup. Pakaian tidur, sandal jepit atau gunung nggih, terlihat tumit dan mata kaki untuk dipakai selama ihram. Lanjut Mbak Feby. Nggih. Ini untuk perlengkapan koper 20 in nggih atau tas kabin. 1 set baju ganti, silakan. Al-Qur'an, buku doa dan tasbih, membawa buku catatan, cemilan selama di penerbangan atau di bandara nggih, botol minum jika diperlukan, bantal leher, bantal kucing untuk kenyamanan selama di pesawat dan bis. Barang yang tidak diperbolehkan masuk bagasi atau koper besar, power bank atau sejenisnya. Jadi untuk power bank silakan nanti dimasukkan ke tas lempang nggih. Barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam tas kabin atau koper kabin, cairan yang melebihi dari 100 ml, seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, dan cairan lainnya. Benda tajam seperti gunting kuku, alat cukur, pisau lipat, dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu dimasukkan ke koper bagasi. Catatan 1. Membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. 2. Power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri. Dan saya ingatkan juga untuk power bank nanti selama penerbangan jangan dipakai nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mengecas HP bisa nanti di depan kursi di kursi pesawat nggih, nanti bisa. Jadi untuk power bank tolong jangan digunakan karena itu termasuk larangan. 3. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan jamaah. 4. Maksimal berat isi koper besar itu adalah 25 kilo. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh jamaah sendiri. 6. Disarankan koper diberi gembok kecil nggih. Antisipasi apabila Bapak Ibu lupa kode sandi kopernya. 7. Disarankan koper tidak dicoret-coret. 8. Tanda pengenal koper dan tas sudah kami sediakan, insya Allah akan kami bagikan di bandara. Nggih. 9. Obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa. 11. Untuk jadwal pemakaian seragam, pas kita nanti akan penerbangan ke Denpasar nggih, atau pas nanti meeting point di Denpasar, silakan untuk baju batik atau outernya itu dipakai nggih, agar biar kita saling mengenali. Oh ya itu jamaah grup kami. Oh ya itu, jadi biar kita saling tahu. Jadi mari kita kumpulnya di sini gitu nggih. Jadi kita bisa saling kenal juga nggih. Dan tambahan nggih Bapak Ibu nggih, silakan Bapak Ibu membawa tumbler atau botol kosong karena nanti selama di Makkah Madinah, di hotel Makkah Madinah itu biasanya itu tidak disediakan air mineral. Jadi kami sarankan untuk membawa botol kosong 500 ml atau 1 liter nggih. Jadi nanti setiap kita mau jam resto buka, jam makan, bisa nanti diisi di sana atau nanti pas kita ke masjid bisa diisi dengan air zam-zam nggih Bapak Ibu nggih. 11. Cek kembali barang bawaan jamaah sebelum pemberangkatan nggih.
Selesai nggih Mbak Vipi nggih, langsung ke itinerary. Itinerary umroh plus Turki Syawal 23 Maret sampai 7 April 2026 nggih. Untuk meeting point dan detail flight tadi sudah dijelaskan nggih Bapak Ibu nggih. Kita langsung saja hari Senin 23 Maret 2026 Bali Dubai nggih. Kita akan berkumpul di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Untuk tepatnya nanti lebih detailnya akan kita share di grup nggih. Jam 15.30 WITA. Untuk pembagian dokumen, briefing, doa bersama, dan setelah itu bagasi clear nanti di Bandara Gusti Ngurah Rai insya Allah juga ada tim handling yang akan membantu kita. Juga nanti akan disediakan insya Allah makan siang atau makan sore nggih. Makan siang atau sore satu kali nggih akan disediakan oleh kami sambil menunggu untuk proses check-in-nya nggih Bapak Ibu nggih. Setelah itu, setelah semuanya clear semuanya, kita akan terbang dengan rute Denpasar Dubai dengan EK 369 jam 19.50 sampai jam 01.10 nggih, transit Dubai nggih. Kita lanjut ke Dubai, kita transit Dubai kurang lebih mungkin 6 jam nggih. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Setelah nanti kita sampai di Jeddah, kita akan insya Allah sudah ada tim handling yang akan membantu kita untuk kita akan dijemput dengan private bus menuju ke Madinah. Nah, nanti perjalanan kurang lebih 5-6 jam perjalanan ke Madinah. Setelah itu kita akan menuju hotel untuk check-in dan istirahat. Insya Allah nanti kita hotelnya di Madinah Al Concord Hotel. Insya Allah kurang lebih 5 menit dari hotel ke Masjid Nabawi. Hari Rabu 25 Maret 2026 ziarah kota Madinah dan ziarah seputaran Masjid Nabawi. Setelah sarapan, kita akan mengikuti city tour kota Madinah. Kita akan mengunjungi Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, dan Masjid Kiblatan. Kalau untuk Masjid Kiblatan hanya melewati akan dijelaskan waktu di dalam bis jadi sambil jalan bisnya kita akan dijelaskan sama Pak Ustadznya atau Mutawif. Selanjutnya kita akan kembali ke hotel. Sore harinya kita akan mengikuti ziarah di seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Homamah, dan Raudhah. Untuk jadwal masuk Raudhah Group itu bersifat tentatif, menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh yang tersedia dari sistem pemerintah setempat dan akan diinformasikan selanjutnya apabila sudah mendapatkan update jadwal dari pihak muasasah. Nanti kita akan share di grup Bapak Ibu Hari Kamis 26 Maret 2026 itu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beriktikaf, membaca Al-Qur'an dan berzikir. Nanti untuk jadwal tahajud bersama dan kajian itu bersifat tentatif akan kami infokan saat kita di Madinah dan atau di Makkah dan dikoordinator langsung oleh tour leader dan mutawif pendamping. Hari Jumat 27 Maret 2026 kita akan mengambil mikot. Insya Allah berarti kita umroh pertama. Kita akan check out dari Hotel Madinah, berpakaian ihram menuju Masjid Bir Ali, insya Allah tentatif untuk mengambil mikot umroh. Kemudian kita menuju Mekah menggunakan kereta cepat Haram Express. Nanti setibanya di Mekah, kita akan check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian ibadah umroh seperti tawaf, sa'i, dan tahallul di Masjidil Haram. Kita insya Allah akan menginap di Al-Masa Grand Hotel atau Setaraf. Hari Sabtu 28 Maret 2026 tuh free time Bapak Ibu memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beriktikaf, membaca Quran dan berzikir. Hari Minggu 29 Maret 2026 ziarah seputaran kota Mekah meliputi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiroh, Musdalifah, Mina, Jamirat dilanjutkan bagi Bapak Ibu yang akan mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua menyesuaikan kondisi lapangan jadi kita akan mulai di Masjid Siti Aisyah. Hari Senin tanggal 30 Maret 2026 Mekah Jeddah
itu free time, memperbanyak ibadah di Masjid Haram dengan beriktikaf, membaca Al-Quran dan berzikir. Selanjutnya atau malam hari mungkin besok kita share di grup ya. Kita akan tawaf wada bersama. Kemudian dilanjutkan kita akan check out hotel dan dilanjutkan menuju Bandara Jeddah. Saya infokan kepada Bapak Ibu nggih. Ini kita akan terbang ke Istanbul. Nah, saya sarankan bagi Bapak Ibu yang berangkat bersama keluarga, contoh suami dan istri nggih, itu kan ada 2 koper besar dan mungkin 2 koper kecil. Jadi dipersiapkan untuk perlengkapan yang akan dipakai, baju-baju yang akan dipakai dan lainnya yang akan dipakai selama di Turki, tolong disiapkan di salah satu koper. Nggih. Karena nanti kita selama di Turki itu setiap hari akan check in dan check out. Setiap harinya kita akan pindah-pindah hotel, akan mengambil koper kita dari bis, mengambil sendiri nggih, karena nanti di sana tidak ada porter, jadi itu nanti untuk di Turki itu kita mandiri. Jadi silakan Bapak Ibu yang berpasangan nggih atau yang berkeluarga silakan disiapkan koper khusus untuk yang akan dipakai selama di Turki. Jadi nanti untuk satu koper itu nanti akan setiap hari kita turun, okay, kita akan check in hotel dan besok paginya kita akan check out hotel. Dan itu akan dibawa oleh masing-masing, tidak ada porter. Jadi kita mandiri, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi silakan besok pas kita akan persiapan besok paginya kita akan ke bandara, tolong dipersiapkan kopernya, nggih. Sama nanti di bandara Turki itu kita adalah mandiri, tidak ada tim handling yang membantu. Kita mandiri nih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti setelah kita sampai di Bandara Istanbul, nanti untuk koper masing-masing akan diambil sendiri-sendiri. Dan nanti untuk air zam-zamnya saya minta tolong kepada kakak-kakak yang masih muda atau abang-abang nggih untuk mengamankan air zam-zam kita nggih. Takutnya nanti ada yang mengambil air zam kita. Jadi kita amankan air zam bersama-sama, tapi untuk koper itu akan masing-masing nggih, Bapak Ibu nggih. Itu setelah itu hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 Jeddah Dubai Istanbul nggih tadi nggih. Kita akan di Bandara Jeddah, kemudian melanjut penerbangan menuju Dubai menggunakan maskapai Emirates nggih. Jam 4:05 sampai jam 7:55. Selanjutnya, kita akan melanjutkan penerbangan menuju Istanbul dengan rute Dubai Istanbul EK 123 pukul 10.40 sampai 14.25. Nanti setelah kita sampai di Istanbul, okay, kita akan menuju hotel dijemput oleh tour guide nanti. Dan kita untuk proses check-in dan istirahat. Kita insya Allah akan menginap di Ramada Encore by Widam Istanbul, okay? Untuk hari Rabu 1 April 2026. Istanbul Bursa Kusadasi. Setelah sarapan pagi, kita akan check out hotel dan mengunjungi tradisional Turkish Delight Shop atau tempat belanja oleh-oleh makanan khas Turki. Di situ nanti ada madu, pokoknya makanan khas oleh-oleh dari Turki, nggih. Grand Mosque di Bursa, dan setelah itu kita akan mengunjungi Topene Hill dan Tom Osman Orhan Gazi, okay? Kemudian kita akan melanjutkan menuju ke kota Kusadasi untuk check-in hotel, makan malam dan istirahat. Hotelnya di Scala Nuvo Beach Hotel, okay? Hari Kamis 2 Maret 2026 Kusadasi Pamukkale. Setelah sarapan kita akan meeting point di lobi dan check out hotel. Kita akan mengunjungi Famous Turkish Leather Factory atau itu kerajinan jaket kulit, pabrik jaket kulit nggih, khas Turki. Kemudian kita akan mengunjungi Şirince Great Village. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Pamukkale, dilanjutkan menuju ke Hierapolis nggih atau Katan Castle. Setelah itu dilanjutkan menuju hotel untuk check-in, makan malam dan istirahat. Hari Jumat 3 Maret 2026 Pamukkale Kapadokia. Setelah sarapan pagi kita akan meeting point di lobi dan check out hotel.
Kita akan mengunjungi Turkish Textile Outlet nggih. Kemudian akan mengunjungi Sultan Hani untuk kita foto stop, dan setelah itu dilanjutkan menuju Kapadokia untuk check-in hotel, makan malam, dan istirahat. Kita akan menginap di Monarch Hotel Kapadokia. Khusus di Kapadokia, kita akan menginap 2 malam di Monarch Hotel Kapadokia insyaallah atau setara. Hari Sabtu 4 Maret 2026 Kapadokia. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan optional tour tambahan hot air balon dan jeep safari, akan dijemput oleh tim untuk bersiap menikmati keindahan Kapadokia dari ketinggian menggunakan hot air balon jika cuaca memungkinkan. Nanti setelah itu, setelah sarapan pagi, untuk semua peserta kita akan meeting point di lobi. Kita akan mengunjungi Turkish Handmade Jewelry Production atau toko perhiasan toko perhiasan yang khas Turki, tradisional Avanos Pottery Villa, dan mengunjungi Underground City. Selanjutnya, kita akan berkunjung ke Goreme Value, Pigeon Value untuk foto stop. Kita akan kembali hotel dan istirahat. Bapak Ibu, untuk informasi untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti optional tour, untuk hot air balon itu 300 USD per orang, maaf. Dan untuk jeep safari itu 150 USD per orang. Oke, jadi monggo Bapak Ibu yang ada planning untuk mengikuti optional tour, untuk dolar disarankan menukar dari Indonesia atau membawa dari Indonesia, khusus dolar Bapak Ibu khusus dolar dari Indonesia. Karena nanti kalau kita menukar dolar atau tarik tunai dolar di negara Turki, itu akan terkena charge yang lumayan mahal. Katakanlah nilai tukar di Indonesia 17.000, di sana bisa sampai 18.500 atau 19.000 per dolarnya. Jadi disarankan Bapak Ibu membawa dolar dari Indonesia, menukar dolar Indonesia Lanjut. Hari Minggu 5 April 2026 kita masih di Monarch Hotel Kapadokia. Kapadokia, Ankara, Istanbul. Setelah sarapan, kita akan meeting point di lobi dan check out hotel. Kita akan mengunjungi Turkish Handicraft and Carpet Dilanjutkan Usisar Castle untuk kita akan foto stop dan melanjutkan perjalanan menuju Set Lake atau Danau Garam. Biasanya untuk makan siang istirahat di sini. Kita akan makan siang di sini. Kita juga di sana bisa dapat melihat hamparan Danau Garam. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Hotel Istanbul. Sesampainya di sana kita akan check-in hotel dan istirahat. Insyaallah kita akan di Hotel Ramada Encore berarti sama Hari Senin 6 April 2026 Istanbul, Dubai. Setelah sarapan pagi, kita akan meeting point di lobi dan check out hotel. Kita akan menikmati Bosporus Cruise Tour atau kapal untuk berkeliling di Selat Bosporus menggunakan kapal kurang lebih 1 jam Bapak Ibu Selanjutnya kita akan mengunjungi Emirgan Tulip Garden atau kebun tulip Kemudian kita akan menuju Topkapi untuk foto stop Bapak Ibu dan akan mengunjungi Sultan Ahmed Mosque, Hagia Sophia, disesuaikan dengan waktu sholat Bapak Ibu karena kalau untuk ke Hagia Sophia tidak waktu sholat itu berbayar Bapak Ibu Jadi kita akan masuk ke dalam Hagia Sophia itu jam sholat itu free. Dan Roman Hippodrome untuk foto stop. Setelah puas berkeliling, kita akan diajak berbelanja di Grand Bazaar. Kemudian kita akan diantarkan menuju Istanbul Airport, terbang menggunakan Emirates Airlines dengan rute Istanbul Dubai. Jam 23.30 sampai jam 04.50 kita transit di Dubai. Kita lanjut penerbangan jam 10:50 sampai jam 22.20. Jadi kita akan insya Allah, kalau sudah rencana kita akan sampai di Jakarta itu jam 10:20 malam hari Setiba di tanah air, setelah pos imigrasi itu kita akan diarahkan ke tenda umroh dan setelah itu kita pembagian bagasi dan zam-zam mungkin kurang lebih dari kita landing sampai pembagian air zam-zam dan lain-lain kurang lebih 2 jam Bapak Ibu Jadi untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk mengatur jadwal kepulangannya, katakanlah pesawat domestik silakan jadi bisa diperkirakan.
kita jam 10:30 sampai di Bandara Jakarta 10:30, berarti kurang lebih lewat dari 11:30 Bapak Ibu bisa pesan tiket mungkin pesawat atau kereta api nggih, monggo nggih bisa disesuaikan nggih, silakan nggih Bapak Ibu nggih. Peserta dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama Aim2 Travel. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa kami dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ini untuk catatan ya Bapak Ibu nggih. Untuk itinerary nggih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi dan Turki yang berlaku saat umroh dan tur berlangsung. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara. Dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari Bapak Ibu hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi ke tour leader yang bertugas dan membuat surat pernyataan apabila diperlukan oleh tim yang bertugas nggih Bapak Ibu nggih. Umroh plus Turki ini pure 100% tur, adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider tur setempat. Tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Untuk optional tour seperti hot air balloon 300 USD nggih, $300 atau jeep safari 150 USD harus melalui operator yang telah ditentukan oleh provider. Apabila Bapak Ibu mengikuti optional tour menggunakan operator dari provider lain, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 200 USD per peserta. Dan untuk tipping untuk driver dan guide di Turki itu bersifat wajib. Adapun besaran sudah ditentukan yakni 70 USD per jamaah nggih, dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting Aim2 Travel. Selesai Mbak Piping nggih? Monggo Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab nggih. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan mengenai teknis keberangkatan, silakan bisa bertanya melalui kolom chat maupun bisa langsung menghidupkan mikrofonnya ya. Silakan. Assalamualaikum Ibu Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ninu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya pengennya berangkatnya bareng tim handling dari AM. Tapi ini di grup katanya tiketnya habis. Minta tolong aja kapan berangkatnya, saya ikut aja Bu Anjar. Oh, siap. Lalu yang kedua, kebetulan saya ini kan termasuk disabel ya. Saya tidak bisa ke toilet biasa. Saya sih udah cari-cari di Masjidil Haram sama Nabawi itu ada ya. Betul nggak tuh Bu? Ada Bu. Udah lama sekali nggak ke sana. Akan repot nggak ya saya nanti di sana kira-kira Ibu Anjar? Insya Allah nanti dibantu oleh saya ataupun mutawif pendamping Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih itu aja sih. Sama-sama. Ada lagi Bu Nino? Cukup saya cukup. Oke, terima kasih Bu Nino. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan nggih, atau nanti bisa jawab di saya nggih. Baik Ibu. Terima kasih. Monggo yang lainnya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Dengan Falconi boleh hidupkan Mbak videonya Pak? Halo, ya. Halo, monggo. Ya, dengan Falconi Mbak Anjar. Oh, Bapak Falconi monggo, Bapak. Ya, jadi Mbak Anjar, saya yang tadi menyambung dari Bu Nino ya. Minta bisa segera diproses nggak, karena tiketnya juga udah mulai limited tuh yang sebelum jam 3. Jadi kalau bisa, karena biar kita tidak miss dan lain-lain ya, harapannya bisa segera diproses. Siap, saya bantu konfirmasikan ke kantor Mbak Febi boleh dibantu Mbak Febi untuk kebagian tiketnya untuk pemesanan tiket Mbak Febi, tolong.
Oh, sama satu lagi tadi kalau Nggih. memang berangkat bareng minta tolong handling di Jakartanya juga bisa dibantu ya. Oh, Gitu nggih, aja. siap insya Allah Bapak. Ada lagi Bapak Falconi? Monggo. Udah cukup? Wajar. Monggo yang lainnya Itu silakan. aku lihat dari Dubai yang Nggih. kita berangkat ya. Sampai di Dubai itu jam 1 lebih 10 ya Ibu. Ah, yang Malam keberangkatan. tuh kan. Nggih, betul. Berangkatnya lagi jam 7 lebih 5. Lama banget ya nunggunya di mana? Nggih, kurang lebih kita apa namanya transit kurang lebih 6 jam Ibu. Nggih. Nanti ada tempat di sana Ibu untuk bisa istirahat. Banyak Ibu, banyak. Insya Allah aman. Aman Bu. Aman ya, aman. Aman, insya Allah aman. Nanti kan kita bareng-bareng Bu, bersama-sama nanti kita. Oh, baik Ibu, terima Nggih. kasih. Nggih, sama-sama Ibu. Monggo yang lainnya silakan. Mengijing Ibu. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum. Salam Warahmatullahi kenal. Ya kenal Mbak. Ini dari Nunukan, jauh Kalimantan. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, jauhnya. Malaysia. Oh, Ya. nggih, dekat Malaysia, nggih. Itu penerbangan saya bertiga anak saya dengan suami itu tanggal 20 Tarakan Jakarta. Nggih. Oh, tanggal 20? Tanggal 20. Nggih. Ya, Tarakan Jakarta. Jadi insya Allah rencana lebaran. Mungkin. Oh, lebaran di Jakarta, nggih. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan kemarin kan kita ada list nama yang setuju untuk penambahan one ticket itu kan? Nggih. Ya, Jakarta Bali. Jakarta Denpasar, nggih. Ya, Denpasar ya. Nah, saya tadi cek harga ikutan 1,5 juta, sedangkan kemarin diberitahukan bahwa penambahan 1 juta saja. Itu Mbak sudah tidak ada perubahan kan? Tetap 1 juta penambahan. Nanti menjawab ya, Mbak Febi yang menjawab, nggih. Mbak Febi, monggo. Ya, baik Ibu. Jadi untuk informasi yang kemarin kita sampaikan itu untuk pesawat AirAsia ya. Jadi harganya itu mulai dari 1 jutaan. Ya, Iya. jadi belum ada harga pastinya berapa. Kalau dengan pesawat maskapai Garuda kan tadi diinformasikan oleh Pak Andi harganya 1.500.000 gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan Bu, menyesuaikan maskapai yang akan dipakai itu apa, harganya menyesuaikan. Startnya harganya itu mulai dari 1 jutaan seperti itu. Gitu ya Bu. Iya, dan saya rencana kami bertiga insya Allah nanti saya ikut dengan travel AM aja dari Jakarta. Siap. Nanti akan segera kami listkan di grup ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kita jawab. Oh, nggih. Waalaikumsalam. Monggo silahkan. Ya, Ibu perkenalkan saya Ibu Putri. Kami saya dan anak saya nanti ikut semua dari AM. Karena saya sih jujur aja kurang begitu ngerti lah gitu. Jadi semua nanti saya ikut. Nah terus kita berangkat dari Denpasar ke sananya itu menggunakan kostumnya itu warnanya apa Bu? Oh, nggih. Untuk yang nanti kita meeting point, kita sudah menggunakan seragam yang dari AM to Travel. Dalamnya apa? Outer. Boleh bebas Ibu, silahkan monggo bebas. Oh, gitu. Kalau untuk kerudung disarankan nggih memakai warna hitam, disarankan, tapi misalnya tidak ada monggo bebas, nggih. Oh, baik. Terus tadi yang untuk dolar itu buat apa ya Bu, maaf? Optional tour Ibu. Misalkan besok Ibu di Turki ingin mengikuti balon udara atau jeep safari. Oh, nggak boleh. Saya udah nuker uang Turki, nggak boleh pakai uang Turki. Bisa Bu, tapi biasanya itu nanti jatuhnya lebih mahal. Oh gitu. Jadi disarankan pakai dolar. Kalau mau pakai dolar, nukar dari Indonesia karena nanti di sana itu biasanya lebih mahal Ibu. Lebih mahal. Oh gitu. Itu aja sih. Lainnya saya ikut semua aja deh. Nanti ngikutin Mbak Anjar aja. Ya, nanti kalau misal masih ada pertanyaan, Ibu bisa japri ke saya atau nanti tanya di grup, nggih? Ya, baik. Insya Allah saya bantu jawab. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Tuti. Waalaikumsalam.
Monggo yang lainnya silakan. Izin Mbak Anjar dengan India boleh Kak nanya Nindya ya? silakan. Ya, uh, ada ini nggak ya optional? Misalnya kita nggak ikut yang hot air balloon atau jeep safari, ada nggak ya optional kayak ke RCS atau mungkin kayak yang ke Uludag gitu? Misalnya, maksudnya kan kalau di situ kan ada experience snow-nya ya. Kalau boleh ada optional itu mungkin bisa disampaikan juga ke kita. Siapa tahu ada beberapa dari kita yang mungkin lebih kepengen bisa dapat snow experience-nya gitu. Oke, Gitu siap. Mbak. Nggih, kalau misalnya saya bantu jawab nggih Bu nggih. Kak Nindya. Jadi untuk misalnya masih ada salju mau di RCS atau di Uludag nanti akan kita infokan misalnya optional tour ke Uludag atau RCS akan kami infokan besok pas kita udah di Turki nggih. Nanti sama tour guide. Jadi kita koordinasi dulu dengan tour guide yang bertugas nggih, yang mendampingi. Begitu. Tapi Ada pertanyaan lagi dimungkinkan Kak ya? Nindya? Halo? Tapi dimungkinkan ya Mbak ya. Soalnya kan mungkin saya juga ngelihat di mana namanya ngelihat di ini aja sih kayak perkiraan cuaca gitu ya. Kalau di RCS sama di Uludag sih mungkin kalau ngelihat salju tipis-tipis masih bisa gitu. Kalau ada opsi itu nanti minta tolong diinfokan juga ya Mbak Anjar ya. Siap, Makasih. insya Allah kan pasti akan diinfokan Kak. Sama-sama Kak Nindya. Ada lagi pertanyaan? Monggo silahkan. Terkait kartu kuning nih Mbak Anjar. Saya nggak Gimana punya Ibu? kartu kuningnya, kami kan kemarin dapatnya via email. Jadi nggak berarti usah. email itu Ibu nggak apa-apa Ibu. Oh gitu Berarti ya, nggak usah bawa berupa kartu PDF. kuning. Sudah dikirimkan ke kantor kan Bu? Kantor Sudah, AM? sudah Oh, selesai semua. Udah aman. Juga visanya udah keluar berarti udah aman Bu. Aman ya. Oke, siap. Makasih. Sama-sama Ibu Nino. Monggo yang lainnya silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau nanti bisa japri ke saya atau tanya di grup juga bisa. Insya Allah akan saya bantu jawab. Silakan Kak Husna. Monggo. Untuk sertifikat vaksin boleh PDF aja kan ya Mbak? Sudah berbentuk PDF, nggak usah di print Kak, insya Allah udah aman Kak. Yang penting kan udah visanya udah keluar Kak. Biasanya nggak ditanyakan sih, yang penting kita ditanya cuma visa aja. Sudah ada di paspor. Nah, besok sudah untuk apa namanya visa juga sudah ada printnya di paspor dan juga nanti akan kita bagikan juga di bandara masing-masing satu orang satu Halo Kak Usna, gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Monggo yang lainnya Bapak Ibu silahkan monggo. Assalamualaikum izin Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Salam kenal Bapak Haji Samsudin. Iya, terima kasih Bu. Saya berangkat sama istri. Kami ini domisili di Banjarmasin, Bu. Masya Allah jauhnya Bapak. Iya, kemarin kan kami sudah beli tiket ke Jakarta hari Minggu itu. Sampai Jakarta jam 12. Nah, ternyata karena ada perubahan ini, makanya tadi saya udah informasikan juga di grup WA. Kami langsung dari Jakarta balik lagi ke Bali gitu, Bu. Terbang ke Bali. Jadi nginap di Bali biar duluan aja. Sebab tadi informasinya juga saya cari di Traveloka juga sudah crowded gitu tiket. Jadi udah kami langsung ambil. Jadi mungkin nanti kami hari Senin itu ya bergabung di bandara internasional aja. Siap Bapak, siap. Ya kami mungkin nyari hotel yang dekat bandara. Sebab saya baru kemarin tadi malam Bu datang dari Bali juga. Baru terbang Masya tadi Allah. malam ya. Masya Jadi Allah. iya bolak-balik ini jadinya ke Bali nanti besok. Oke, semoga lancar aja kita teman-teman semua rekan-rekan. Biar perjalanan kita ini ya karena niat suci perjalanan ibadah ya mudah-mudahan selalu diberkahi dan dilancarkan oleh Allah itu aja. Amin ya robbal alamin. Amin. Iya. Oke, nanti mungkin di bandara aja nanti kontak sekitar jam 1-an baratnya nanti ya. Kami habis check out mungkin jam 12 nanti di hotel langsung ke bandara seperti itu. Ya Bapak. Oke. Yes ya Bapak Samsudin. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin Sudah cukup? kalau biasanya di kepergian yang lain itu di Raja Huliday ini kan kami ikut Raja Huliday sering pergi. Yang untuk itu aja untuk apa paket luar negeri untuk handphonenya apa dikoordinir atau bagaimana gitu. Ini karena ini ada dua negara ya, jadi Saudi sama Turki. Nanti Bapak mohon maaf Bapak pakai kartu SIM card-nya apa Pak? Telkomsel atau Indosat atau Tri? Ya biasanya kita Telkomsel sih langsung beli kan
Nanti kalau itunya Bu. Telkomsel udah ada paket Western ya. Nanti untuk Telkomsel itu ambil paket yang Western. Jadi itu tidak ada pembagian kuota, Pak. Jadi itu benar ada 10 giga, 20 giga. 10 giga itu nanti bisa dipakai selama kita di Saudi dan di Turki. Ya, ya, oke, Aman, oke. Pak. Ya, Jadi nanti terima. dibantu ya. Nanti kami bantu di bandara ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Samsudin. Monggo yang lainnya silakan Bapak Ibu. Silakan monggo. Mungkin Eh, ada tips dari Mbak. Mbak Oh, Iya. iya. Mbak Anjar izin Iya, nanya gimana? lagi Iya, sedikit nih. silakan Kak Nindya. Tadi itu eh, saya kan sempat off sebentar. Kalau Iya. untuk air zam-zam itu dibagikannya kan di kedatangan ya? Pas Atau kita kepulangan, Kak. Jadi kita pas dari kepulangan, kita dari Bandara Jeddah, kita dibagikan tuh air zam-zam. Jadi untuk air zam-zam itu nanti kita akan ikut terbang menuju ke Turki, Istanbul, dan akan insya Allah taruh di dalam bis, nggih. Jadi akan ikut jalan-jalan selama di Turki gitu. oh iya, karena Iya. kemarin si terakhir ini kita ini dulu ya umroh dulu baru ke Turki, Iya. jadi air zam-zamnya ikut kita karena biasanya Iya. kan umroh terakhir, jadi dibagiinnya pas di Cengkareng. Ini kita bawa sekalian berarti ya air zam-zamnya ya. Iya. Dan nanti Oh, juga akan ikut jalan-jalan ke Turkinya, nanti terbang lagi, ikut kita ke Jakarta, nanti di Jakarta akan dibagikan lagi gitu. tapi kan kita nggak perlu ngeluarin masukin air zam-zamnya kan, maksudnya itu bisa di bis aja kan ya? Iya, benar, di dalam bis nanti selama perjalanan kita itu di dalam bis. Jadi nanti keluar laginya air jam-jam itu pas kita ke Bandara Istanbul. Itu keluar lagi, kita proses check-in, dimasukkan ke bagasi pesawat. Jadi kita cuma mengangkat aja, taruh ke waktu kita proses check-in aja, taruh ke situ nanti udah. Kita dapat jam-jam lagi di Bandara Jakarta. Oh, Dan tidak karena mengurangi jatah, tidak mengurangi jatah bagasi yang 25 kilo. Aman jadinya. oh ya Pak, kita handling sendiri ya karena memang di sana nggak ada Yang handling ya gimana, Kak? mulai. Kita berarti kan handling sendiri ya yang di Dubai ke Istanbulnya ya. Kak, iya, kalau yang di Jeddah ada tim handling yang membantu. Kalau untuk yang di Turki itu kita mandiri. Jadi kita sama-sama lah saling kerjasama antara saya dengan jamaah, kita saling tolong menolong kerjasama, Oh, iya. Baik, baik, baik. Ya, makasih Mbak. Sama-sama Kak Nindya. Monggo yang lainnya silahkan. Atau mungkin sudah jelas semuanya? Mbak Febi, siapa tahu mau menambahkan Mbak Febi? Ya, mungkin tambahan sedikit ya Bapak Ibu, nantinya pada saat sampai di Bandara Istanbul, bagi Bapak Ibu yang hendak menggunakan troli, troli di Bandara Istanbul itu berbayar ya, Bapak Ibu. Update harga terakhir berapa, Mbak Anjar? Yang Kemarin terakhir 120 lira. 120 lira. Terakhir kemarin pas bulan Februari. 120 lira. Itu karena berubah-berubah. kurang lebih 50.000 ya kalau dirupiahkan. Oke. Itu Bapak Ibu. Jadi nantinya pada saat di sana jika hendak sewa ya jatuhnya Sewa. pakai troli itu Pakai troli. harus ini Berbayar. bayar. Biasanya Trolinya nggak pakai porter ya? kalau yang di Istanbul tidak ada porter Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mandiri. Kalau mau sewa troli bisa nanti ke petugas. Biasanya di tempat troli-troli itu dijaga petugas. Siapa yang mau ngambil itu nanti bisa bayar ke mereka gitu. Bayarnya pakai kartu ya Mbak Anjar ya? Iya, iya betul pakai kartu, debit atau kredit ya. Mereka tidak menerima cash. Nanti misalnya Bapak Ibu belum ada, nanti bisa dibantu saya ya. Saya bantu besok pas mau pinjam trolinya. Di Bandara Istanbul. Ada lagi Mbak Febi? Ya, mungkin persiapan karena kurang lebih 1 minggu lagi olahraga Bapak Ibu ya karena untuk perjalanan umroh plus Turki ini memang yang
Dipentingkan itu adalah fisik Bapak Ibu semuanya. Insya Allah semua disehatkan dari keberangkatan sampai dengan kepulangan kembali ke tanah air. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Namun jangan lupa Bapak Ibu tetap harus mempersiapkan obat-obatan pribadi ya. Jangan sampai lupa nggak bawa. Karena memang ini yang sering terjadi jamaah umroh plus Turki itu biasanya radang tenggorokan, batuk pilek, demam itu sangat umum ya Mbak Anjar ya. Ya, betul. Ya, jadi vitamin itu juga perlu Bapak Ibu mulai mengkonsumsi vitamin dari sekarang juga tidak masalah untuk lebih memperkuat daya tahan tubuh Bapak Ibu semuanya karena nanti di sana juga walaupun sudah mulai musim semi namun tetap berbeda ya suhunya dengan di Indonesia. Jadi perlu penyesuaian untuk tubuh kita dari Indonesia ke Arab Saudi dan juga nantinya ke Turki. Di Turki kemungkinan masih ada sedikit Salju ya, Mbak? dingin ya, gitu. Nah ini ada Sempat ke tulip nggak Mbak Anjar? Dalam Bu, Sempat ke tulip nggak kita Insya sebentar? Allah hari terakhir Ibu ada di ini. Ada ya? Ada. Insya Allah. Alhamdulillah. Hari terakhir ya Mbak Bibi tadi ya. Ya betul. Nanti pun untuk itinerari di Turki menyesuaikan ya Bapak Ibu. Menyesuaikan dia. Bisa jadi nanti pada saat Bapak Ibu landing bisa akan diajak ke tempat wisata dulu sebelum ke hotel itu bisa. Nanti menyesuaikan. Yang penting kita informasikan kepada Bapak Ibu, insya Allah untuk itinerary yang sudah kita sampaikan itu tidak akan terskip. Itu akan dikunjungi semua. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dikoordinasi sama Mbak Anjar selaku tour leader di sana. Dan jangan kaget Bapak Ibu pada saat di Turki itu Bapak Ibu nantinya lebih banyak di bus perjalanannya karena hampir setiap hari Bapak Ibu akan berpindah kota gitu. Jadi supaya Bapak Ibu nggak kaget pada saat sudah sampai di sana, kita informasikan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu berangkat. Jadi Bapak Ibu nantinya akan lebih banyak perjalanannya di bus. Ya Mbak Anjar? Biasanya betul. berapa lama Mbak Anjar? Paling paling lama 8 sampai 10 jam juga bisa. Lama sekali di dalam bus 8 jam. Nanti Sampai kita Surabaya Bu, di dalam dong. bis Bu. Nanti kita bikin game ya dalam bis Bu biar tidak bosan je. Betul, Insya Allah. betul. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bismillah semoga lancar semua. Semuanya amin ya Allah. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Mbak Anjar, Mbak Feby, Ya, Pak izin Lydia. nanya lagi. Maaf ya saya Apa monggo silakan. Ini saya baru keinget untuk ke Raudhah. Kan kita bisa nusuk dan juga kalau yang dari dari travel nanti seperti apa. Dan waktu saya terakhir kemarin ke Madinah itu saya bisa pakai nusuk juga. Nah ini terakhir ini saya ngecek apakah memang harus ke sana dulu baru bisa kita masuk nusuk atau seperti apa ya? Mohon Kakak infonya. Nindya, mohon maaf terakhir umroh bulan apa dan tahun berapa Kak? Tahun kemarin. Haji bareng AM juga di bulan Juni kalau nggak salah, Mei Juni. Saya bantu jawab ya Kak. Kalau untuk yang aplikasi nusuk, khusus nusuk itu jatahnya itu 1 tahun Kak. Baru kita bisa memakai aplikasi nusuk lagi. Itu. Tapi Kakak besok coba, pas waktu di dekat area masjid atau sekitaran Masjid Nabawi itu nanti biasanya setengah jam atau 1 jam sekali nanti pas waktu jamnya jadwal Raudhah perempuan itu dibuka, Kakak coba aja ngeklik. Namanya itu Instant Track, insya Allah semoga bisa dapat nih Kak. Karena kalau untuk yang aplikasi Instant Track, tapi itu memang rezeki-rezekinan ya Kak ya, gampang-gampang susah. Karena saya pernah satu grup itu ada 10 orang, 3 orang yang dapat, 7 orang nggak dapat. Itulah itu rezeki-rezekinan Kak. Jadi paling disarankan seperti itu. Karena Kakak
apa namanya umroh terakhir itu bulan Juni nggih 2025. Jadi emang untuk nusuk itu jatahnya satu aplikasi itu 1 tahun baru dapat lagi. Tapi kalau instan Kalau track dicoba aja nggih. Kalau yang yang pasrah dari dari AM sendiri Insya Allah gimana? dapat, Insya Allah kalau misalnya dari pihak muasasah kita semua dapat, Insya Allah semuanya masuk ke Raudah, nggih. Jadi untuk yang ke Raudah dari pihak travel itu kita tunggu informasi dari pihak muasasah, nggih. Semoga Kalau Bismillah yang semuanya dapat. kalau yang kayak saya misalnya belum setahun pun masih insya Allah masih bisa kan ya Mbak Anjar ya? Yang apa Kak? Yang dari yang Iya. tasreh? Iya. Dapat Kak, dapat. Insya Allah dapat nggih. Kalau yang tasreh itu tidak ada, misalnya 1 tahun atau 1 bulan tuh nggak ada, aman. Tapi kalau untuk yang emang aplikasi via nusuk itu katanya 1 tahun baru bisa dapat ngambil lagi antrian J. Oh iya ya. Ya, Tapi besok dicoba betul. yang instan tag ya Kak ya. Siapa tahu bisa, nggih. Amin. Amin. Siapa tahu bisa Bismillah, nggih. Semangat Kak. Iya, makasih Semangat Kak Mbak Nindya. Anjar Ya. deh. Sama-sama Kak Nindya. Monggo yang lainnya ada lagi yang ditanyakan? Atau kira-kira semua sudah jelas? Karena ini sudah waktu di sini sholat duhur, nggih. Atau kita tutup saja, nanti misalnya ada pertanyaan bisa tanya di grup ataupun bisa capai saya langsung. Cukup sepertinya Bu Anjar. Cukup, nggih. Dan untuk Bapak Ibu untuk tiket yang domestik nanti dibantu oleh tim kantor, nggih. Nanti akan dibantu oleh tim kantor. Mbak Vivi minta tolong, nggih. Baik, Mbak Anjar. Disegerakan, Kami nggih. tunggu aja ya Bu Anjar. Tiketnya kami Oke, tunggu siap. aja ya. Nanti kita share di grup untuk siapa yang mau nge-list, siapa yang mau apa namanya bareng dari Bandara Jakarta ke Bandara Ngurah Rai. Insya Allah kayaknya sudah cukup Mbak Feby. Baik, Mbak Anjar. Ya, terima kasih Mbak Anjar atas waktu Sama-sama Kak Feby. Terima menyampaikan kasih Bapak seluruh Ibu. materi pada pagi sampai siang hari ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian technical meeting pada pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait penyesuaian jadwal penerbangan serta juga meeting point keberangkatan. Kami dari pihak manajemen memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat perubahan ini. Namun, untuk perubahan tersebut merupakan kebijakan dari pihak maskapai ya, Bapak Ibu, demi memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan yang menjadi prioritas utama. Kami berharap semoga seluruh proses persiapan keberangkatan ibadah Bapak Ibu semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, Amin. dan semoga selalu sehat semuanya dari awal keberangkatan sampai dengan nanti kepulangan kembali ke tanah air. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nantinya Amin, semoga ibadah Bapak Ibu semuanya menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Mohon izin saya akhir kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat semuanya Ibu. Amit, G. Sehat semuanya. Mohon izin saya akhiri.